Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk memahami apa itu love language dari pemahaman aku ya guys ya. Jadi, aduh bentar. Aduh, posisi duduknya agak pegel guys. Nah, jadi menurut aku pada akhirnya aku pernah mikir gitu. Sebenarnya love language itu apa sih gitu. Terus ngelihat istilah-istilahnya, di dalamnya ada 5 kan ya. Terus ada juga yang berubah jadi 7 gitu kan, macam-macam. Tapi aku di sini ngambil secara general dulu, yang nanti masing-masing dari love language-nya bakal aku bikin di video terpisah biar bisa lebih enak ngedalaminnya. Nah, love language sendiri ibaratnya gini buat aku. Jadi kalau misalnya kita oke, bukan kita deh, kalau misalnya ada cowok sama cewek itu punya in relationship gitu ya. Gimana sih nulisnya? Wait. In relationship. Nah, si in relationship ini jatuhnya jadi kayak kendaraan, guys. Gitu. Jadi kayak kendaraan. Jadi cowok naik kendaraannya, cewek naik kendaraannya, yang si kendaraan ini butuh bensin. Butuh bensin. Kalau nggak diisi bensin, kendaraannya mogok, nggak jalan, hubungannya juga nggak jalan. Tapi untuk bisa kendaraannya jalan, maka butuh bensin, yang pemahaman aku itulah love language. Kebayang nggak? Jadi love language adalah bensin yang diperluin biar hubungan kalian jalan gitu. Nah, di sini ada macam-macam nih gitu kan. Macam-macam. Kendaraan ini juga kalau misalnya kita analogiin di sini, kendaraan ini juga kan ada beberapa bensin nih. Let's say misalnya kita ambil motor deh. Gitu, motor. Motor tuh ada yang pakai Pertalite, ada yang pakai Pertamax, ada yang pakai Pertamax Turbo kan. Kalau motor yang Pertamax dikasih Pertalite nggak akan jalan. Orang mungkin jalan tapi mesinnya cepat rusak. Apalagi yang Pertamax Turbo dikasih Pertalite gitu. Tapi kalau yang Pertalite dikasih Pertamax atau Pertamax Turbo, bisa malah lebih bagus buat mesinnya, atau malah ngerusak, aku juga nggak begitu tahu. Tapi yang jelas, setiap motor itu perlu bensin gitu. Kayak misalnya mobil gitu ya. Di sini ada yang pakai solar, ada yang pakai Pertamax misalnya. Nah, mobil yang pakai solar nggak bisa pakai Pertamax, mobil yang pakai Pertamax nggak bisa pakai solar. Kebayang? Jadi pada dasarnya ini tuh kayak ada dua kendaraan gitu. Si cowok ini punya bensin sendiri, dan si cewek ini juga punya bensin sendiri. Nah, jadi eh, poin aku yang mau aku sampaikan di sini, pada dasarnya mau itu cowok mau itu cewek, dia tuh punya tangki bensin, guys. Di sini mungkin ditambahin, di sini dihapus dulu. Di sini ditambah tangki.
tangki bensin sendiri. Cewek juga sama, punya tangki bensin sendiri. Yang tangki bensin ini harus diisi dengan, kalau motor ada Pertalite, Pertamax Turbo, atau mobil ada Solar, ada Pertamax, ada Dexlite gitu ya, ada Pertalite. Nah, sama gitu. Jadi basically dua-duanya punya tangki yang harus diisi sama pasangannya. Jadi cowok ini sama cewek perannya sama-sama, kegedean penghapusnya. Perannya di sini sama-sama sebagai tukang isi bensin. Tukang isi bensin yang isi tangki bensin pasangan gitu. Cowok berusaha ngisi tangki bensinnya cewek, cewek juga berusaha ngisi tangki bensinnya si cowok, yang nanti kendaraan cinta mereka atau kendaraan yang disebut hubungan ini bisa jalan. Nah, si cowok misalnya di sini dia suka banget sama quality time. Quality time. Atau ngabisin waktu yang berkualitas bareng. Bentuknya bisa jalan atau hanya sebatas ngobrol di kafe. Misalnya quality time-nya dia gede banget sih. Quality time-nya, definisi quality time-nya si cowok adalah ngobrol di kafe. Sementara si cewek orangnya suka misalnya sama quality time juga. Tapi quality time-nya bukan ngobrol di kafe. Kalau dia lebih ngobrol di rumah. Nah, one day si cowok ngajakin ke kafe. Karena buat dia quality time itu ya ngobrol di kafe gitu. Tapi si ceweknya nolak, dia pengen ngobrol di rumah. Karena menurut dia bakal lebih enak ngobrol di rumah gitu. Dengan vibe dan segala macemnya. Tapi menurut si cowok enggak, lebih enak di kafe. Karena di kafe itu tempatnya netral, kalau di rumah nggak enak sama orang rumah kamu dan segala macem. Nah, nanti di sini tuh pada nego gitu. Pada nego. Aku mau diisiin bensin aku tuh ngobrol tapi di kafe, kata si cowok. Tapi si cewek, aku mau ngisiin tangki bensin aku tuh, tangki cinta aku tuh, tangki bensin atau tangki cinta gitu ya istilahnya. Tangki cinta aku bisa keisi kalau kita ngobrolnya di rumah, bukan di kafe. Tapi si cowok, tangki cinta aku keisi kalau misalnya kita ngobrolnya di kafe. Nah, berantem lah mereka. Gitu. Tapi terlepas dari mereka berantem atau enggak, yang mau aku highlight di sini pada akhirnya adalah tiap orang punya cara ngisi atau preferensi diisiin apa. Nanti pasangan yang ngisi, termasuk dia juga cari tahu cewek ini tangki cintanya diisiinnya pakai apa. Nah, kalau misalnya merekanya udah bisa sepakat, berarti let's say kalau misalnya ketemunya 1 minggu 1 kali, means 2 minggu di kafe, 2 minggu di rumah. Misalnya ini minggu genap, ini minggu ganjil. Nah, kedua orang ini, baik si cowok maupun si cewek, kedua-duanya sama quality time. But spesifiknya beda, yang satu di rumah, yang satu di kafe. Nah, ini bisa jadi si cewek ini nggak ngerasa fulfill, tangki cintanya nggak ngerasa keisi kalau cuma di kafe. Dan cowok ini juga sama, tangki cintanya nggak akan ke fulfill kalau cuma di rumah. Jadi dua-duanya mencari jalan tengah untuk bisa ngisi
tangki cinta pasangannya masing-masing. Gitu guys kurang lebihnya menurut aku tentang si tangki cinta, si love language ini. Jadi pada akhirnya love language adalah bensin untuk isi tangki cinta kamu dan pasangan. Itu kesimpulan aku tentang love language. Coba menurut kamu apa? Tulisin di komen ya. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.